Oke, halo semuanya. Selamat datang di YouTube video pembelajaran Nur Ainun Miftahul Huda. Kali ini kita kembali lagi ke mata kuliah teori peluang ya. Ini adalah pertemuan pertama setelah kemarin kita mengukur ketercapaian CPMK. Nah, sekarang kita masuk ke materi setelah UTS, yaitu Joint Probability Distribution. Jadi peluang distribusi gabungan ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang peluang suatu variabel acak tapi tunggal aja. Peluang X sama dengan 3 misalnya berapa? Peluang banyaknya mata dadu yang muncul adalah 2 misalnya berapa? Nah, setelah UTS ini kita belajarnya adalah kalau gabungan. Kalau artinya gabungan artinya apa? Artinya ada beberapa lebih dari satu ya. Nah, ini adalah motivasinya. Jadi di section sebelumnya, random variables and their probability distribution were limited to one-dimensional cases. Jadi terbatas pada satu dimensi saja. However, meskipun banyak sekali percobaan yang menghasilkan beberapa variabel acak secara simultan. Nah, masalahnya di situ berarti yang tidak bisa kita gunakan variabel acak seperti yang sebelumnya ya. Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Misalnya kita mau mengukur measuring the amount of precipitate P. Endapan suatu P dan volume dari gas V. Jadi ada dua tuh pada percobaan kimia. Jadi ada mengukur endapan dan juga volumenya secara bersama-sama. Nanti sehingga kita punya variabel acak P dan punya variabel acak V. Kemudian misalnya kita juga ingin mengukur recording the hardness, berarti kekerasan H. Kemudian juga tensile strength, berarti daya tarik. Tensile strength itu daya tarik T dari metal gitu ya. Dari metal spesimen. Metal itu artinya logam ya, bukan metal anak metal tapi logam. Jadi kita ingin mengukur ada dua hal gitu. Ada yang kekerasannya juga bukan kekerasan itu ya, tapi keras dari logamnya itu. Kemudian dan daya tariknya. Kemudian misalnya juga kita ingin mengevaluasi, jadi evaluating college success based on aptitude score. Jadi ada mengukur kesuksesan suatu kampus itu misalkan kita ukur dari beberapa variabel. Ada dari aptitude score, aptitude itu bakat atau kecerdasan, kemudian class rank, peringkatnya, GPA itu IPK. Nah, kasus-kasus seperti itu kurang tepat rasanya kalau kita gunakan variabel acak yang sudah kita pelajari sebelumnya, hanya melibatkan satu variabel acak atau one dimensional cases. Nah, makanya muncullah istilahnya joint probability distribution, distribusi peluang gabungan, seperti itu ya. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya juga ada discrete, ada continuous. Jadi ada begitu juga untuk joint probability distribution-nya, ada yang discrete, ada yang continuous. Sama-sama kalau misalnya discrete itu menggunakan sigma, continue itu menggunakan integral ya. Jadi konsepnya tetap sama. Nah, di sini misalkan let X and Y. Jadi misalkan ada dua ya. Ada dua be discrete random variables. Jadi menjadi perubahan acak discrete. Nah, the joint probability distribution or probability mass function, karena kita belajarnya discrete maka mass function PMF bukan PDF ya. Dari X dan Y itu adalah fungsi dari fx, y yang memenuhi. Sebenarnya konsepnya sama, cuma
Ini ada dua berarti fx, y. Nah, peluang x sama dengan x dan y sama dengan y. Nah, propertiesnya syaratnya adalah sama juga sebenarnya, tapi dia double berarti. Konsepnya kalau udah join berarti dia double. Yang pertama peluangnya harus besar dari 0, jumlahnya sama dengan 1 disamakan. Kemudian for any region A in the XY plane, jadi bidang XY jadinya ya. XY plane ini bidang XY. Kalau sebelumnya kan hanya satu bidang aja karena satu variabel. Nah, ini adalah dia peluang x, y elemen A itu sama dengan sigma dari fxy di A. Nah, kita masuk ke contoh. Example 1 untuk discrete case-nya. Problemnya adalah two ballpoint pens are selected at random from a box containing 3 blue pens, 2 red pens, and 3 green pens. Jadi dalam dua ballpoint, 2 pulpen itu diambil secara acak dari sebuah box yang memuat 3 blue pens, 3 pen biru, 2 pen merah, dan 3 pen hijau. Berarti totalnya ada 8 pen ya. Mau diambil 2. Kemudian X itu adalah number of blue pen selected. X itu adalah banyaknya pen yang diambil itu warna biru. Kalau Y banyaknya pen yang diambil itu warna merah. Nah, sekarang tentukan joint probability function dari fx, y. Kemudian yang kedua adalah apakah peluang x, y elemen A di mana A-nya itu adalah bidang A ini adalah x, y di mana x tambah y itu kecil sama dengan 1. Oke. Kita lihat, nah ini udah ada solutionnya ya. Total number of equally likely ways to select any two pens from A is 8 kombinasi 2. Secara totalnya banyaknya pen tadi kan 8, yang mau diambil adalah 2. Maka banyaknya cara untuk mengambil 2 dari 8 itu adalah 8 kombinasi 2. Yaitu sama dengan 28 ya, itu nggak perlu saya jelaskan lagi ya kalau kombinasi. Nah, kemudian joint probability distribution is, nah ini sama konsepnya. Konsep peluang itu N up NS itu sama. NS-nya tadi 28 kan? NS-nya itu 28 kombinasi 2. Sekarang yang atasnya NA-nya. Dimana tadi kejadiannya adalah 2 diambil dari 8, kemudian X-nya yang biru yang terambil, Y-nya yang merah terambil. Sekarang yang biru tadi ada 3 ya. Sorry. Yang biru itu ada 3. Sekarang kita nggak tahu ya biru ini diambil berapa. Namanya kan acak. Jadi 3 kombinasi X. Tergantung birunya berapa diambil. Kemudian 2 kombinasi Y. Y-nya itu kan yang merah. Kenapa 2? Karena tadi pulpen merah hanya ada 2, pulpen biru hanya ada 3. Kemudian jangan lupa sama pulpen hijau. Pulpen hijau itu ada 3 kombinasinya ya, sisanya berarti kalau biru 0, merah 0, maka dua-duanya hijau. Tapi kalau biru 1, merah 1, berarti hijaunya 0. Biru 1, merah 0, berarti hijaunya 1. Nah, makanya di sini 3 kombinasi 2 min X min Y, tergantung dari 2 dikurang 2 yang mau diambil, kemudian dikurangi yang biru dan yang merah. Untuk X-nya 012, Y-nya 012 juga. Kenapa 012? Karena mungkin diambil tidak terambil 0, mungkin diambil 1, mungkin juga diambil kedua-duanya. Ya. Kemudian X tambah Y itu pasti besar sama dengan 0, kemudian kurang sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 yang mau diambil kan. X tambah Y, kalau kita jumlahkan yang X dan Y-nya diambil itu pasti antara 0 sampai 2. Kenapa bisa emang mungkin 1 ya, mungkin aja berarti satunya dari hijau. Kemudian joint distribution table, di sini kita buatlah joint distribution table. Ini maksudnya Y per X bukan pecahan ya, tapi ini untuk X misalnya, ini untuk Y. Nah, kalau
X-nya 0, Y-nya 0, maka peluangnya 3/28. Dapat dari mana Bu 3/28? Ya, silahkan disubstitusikan ke sini. Nah, coba disubstitusikan. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti kan 3 kombinasi 0 dikali 2 kombinasi 0 dikali 3 kombinasi 2 dibagi dengan 28 atau 8 kombinasi 2. Pendapatnya nanti adalah 3/28. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya 0, 9/28. Nah, ini pekerjaannya panjang sebenarnya, tidak sesimpel satu slide di sini. Karena kan harus menghitung semuanya ini, harus dihitung semuanya. Nah, setelah itu kita totalkan barisnya. Totalkan barisnya artinya kalau Y-nya 0, kalau merah tidak terambil sama sekali, berarti mungkin biru 0, mungkin biru 1, mungkin biru 2, maka totalnya adalah 15/28. Kemudian kalau yang pertama, kalau yang Y sama dengan 1, itu X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, dan 2 sama dengan 0, itu 3/7. Kalau 2 itu 1/28. Nah, totalnya begitu juga yang kolom. Yang kolom kita jumlahkan juga per kolom. Nah, totalnya dari kolom ataupun dari baris itu harus sama dengan 1 ya. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 1, begitu juga ini jumlahkan harus sama dengan 1. Kalau sudah sama dengan 1 maka sudah benar ya. Sehingga apa? Sehingga joint probability distribution-nya adalah ya seperti yang ada di tabel ini. Jadi yang mana joint probability distribution-nya yang mana? Yang di tabel ini. Kalau kemarin kan kita buat dalam fungsi gitu ya, kalau X-nya sama dengan 0, peluangnya berapa, X sama dengan 1, peluangnya berapa. Nah, ini karena melibatkan 2, maka dibuatlah dalam bentuk tabel untuk memudahkan kalian. Kemudian yang B. Yang B tadi diminta untuk mencari peluang X, Y elemen A di mana X, Y, X tambah Y itu kecil sama dengan 1. Ya sudah, X tambah Y berarti kecil sama dengan 1 ya. Nah, berapa aja peluang distribusi gabungan yang X tambah Y kecil sama dengan 1? Yaitu ketika merah 0, biru 0, merah X tadi biru ya. Biru 0, merah 1, biru 1, merah 0. Itu aja kan kemungkinannya. 0, 0, 0, 1, 1, 0. 1, 1 mungkin nggak mungkin. Kalau 1, 1 jadinya nanti 2 jadinya. Sedangkan kalau 1, 1, kalau misalnya F 1, 1, maka nanti peluang X tambah Y kecil sama dengan 2 harusnya, melanggar itu kan, karena ini kan 2 totalnya. Nah, maka dicari yang totalnya hanya kurang dari sama dengan 1, sehingga dapatlah F00, F01, F10. Nah, F00 berdasarkan tabel tadi berapa? 3/28. F01 tadi 9/28, atau disederhanakan menjadi 3/14. Sepertinya ada yang salah ya di sini ya. Oh, terbalik ya. Makanya saya heran, bukan disederhanakan. Ini harusnya 3/14 ini F10, tertukar dia. F01 itu 9/28, tapi nggak masalah ya. Nah, tetap hasilnya adalah 9/14. Nah, jadi peluang X tambah Y-nya kecil sama dengan 1, artinya peluang terambilnya merah dan biru itu kalau dijumlahkan kecil sama dengan 1 itu adalah 9/14. Seperti itu ya, itu kalau discrete. Nah, kemudian kita lanjut kalau misalnya continuous case. Jadi peluang joint density function dari kalau variabelnya continuous ya. Jadi if X and Y are continuous random variables, the joint probability density function Fx, Y satisfies, harus memenuhi 3 syarat itu. Ya sama, dia menggunakan integralnya saja, integralnya lipat 2 ya. Integral karena ada X, Y nya, ada X dan Y, jadi integralnya lipat 2. Kalau kemarin integralnya 1 aja. Kemudian yang ketiga juga sama, for any region A, peluang X, Y elemen A itu adalah integral, batasnya A nanti tergantung A nya apa, Fxy dx dy.
seperti itu ya. Ini harusnya integralnya juga ada 2 ya, karena di X, dy tadi. Nanti dibenerin aja. Example 2. Nah, tadi kalau yang pertama itu tentang discrete, yang kedua ini continue-nya. Jadi a business operates, ada satu bisnis mengoperasikan both drive-in and walk-in facility, nyetir dan jalan gitu ya, fasilitas jalan. Let X and Y be the proportions of time they are in use a random day. Jadi X dan Y itu proporsi dari waktu yang mereka gunakan secara acak pada hari-hari yang acak, bebas gitu. Nah, the join PDF, join PDF-nya adalah, udah ada nih join PDF-nya, fx-y-nya 2/5 dari 2/5 2x tambah 3y untuk x-nya antara 01, y-nya juga 01, dan 0 untuk yang lainnya. Pertanyaannya verify, jadi kita harus memastikan syarat yang kedua tadi. Verify bahwa jumlah integralnya adalah sama dengan 1. Yang kedua, tentukan peluang x, y elemen A di mana A-nya itu adalah x-nya 0 sampai setengah, y-nya 1/4 sampai setengah. Gitu ya. Nah, solusinya yang A dulu. Jadi kita harus memastikan bahwa total probability over the region 0 sampai 1, 0 sampai y itu equal sama dengan 1. Kita substitusikan batas-batasnya, kemudian fx-y-nya tadi adalah 2/5 2x tambah 3y dx dy. Nah, integrate with respect to x. Jadi kita dikerjakan yang dalam dulu ya. Ini sama seperti kalkulus ya, kerjakan dulu yang di dalamnya. 0 sampai 1, integral 0 sampai 1, 2x tambah 3y dx. Kemudian baru nanti diintegralkan terhadap y lagi. Nah, ternyata integral yang di dalam ini adalah ini nilainya x kuadrat plus 3xy, x sama dengan 1 dan x sama dengan 0. Batasnya x ya. Kemudian dapatlah hasilnya, kita substitusikan tadi ya, ceritanya kita substitusikan. Dapatlah nanti 1 plus 3y. Kemudian masih ada satu integral lagi yang harus diselesaikan, yaitu integral terhadap y. Jadi integrate with respect to y. Jadi kita integralkan lah ini terhadap si y, sehingga nanti dapat hasilnya sama dengan 1. Silahkan dicek saja, kalau ada kesalahan silahkan diperbaiki ya. Jadi totalnya adalah 1. Total luas wilayah ya, luas area karena integral. Nah, jadi the join PDF is valid. Jadi betul join PDF-nya karena totalnya harus 1. Yang B ada batasan tertentu tadi, yang X tuh 0 sampai setengah, yang Y 1/4 sampai setengah. Ya sudah, sama saja sebenarnya, tinggal kita ubah batasnya. Tadi batasnya itu 0 sampai 1. Nah, di sini batasnya sesuai tadi, menyesuaikan dengan A-nya itu ya. Si A-nya itu adalah X-nya 0 sampai setengah, Y-nya 1/4 sampai setengah. Dengan cara yang sama, silahkan diperhatikan, di pause kalau bisa ya, dan dicoba sendiri. Sepertinya apa mungkin ada yang salah, mungkin aja ya seperti tadi, mungkin ada kesalahan. Tapi insya Allah hasilnya benar ya, 13/160. Jadi silahkan dilihat, nah hasilnya nanti 13/160. Nah, kemudian kita lanjut ke marginal distribution. Jadi marginal, fungsi marginal, distribusi marginalnya. Kalau tadi gabungan, sekarang marginal. Misalkan diberikan join PMF or PDF. Jadi kalau yang PMF itu discrete, yang PDF itu continue. Nah, Gx sama dengan sigma Fx, Y. Jadi kalau tadi kita punya gabungan, sekarang kita mau cari yang sendiri-sendiri berdari gabungan itu. Kalau tadi kita punya X, Y, misalnya F, nih kalau gini misalnya ya, Gx dan Hy, berarti tadi kan sebenarnya kita punya F ini, X, Y. Nah, tapi kita mau cari kalau X sendiri aja berapa berdasarkan gabungan, Y sendiri aja berdasarkan gabungan tuh gimana? Berdasarkan keadaan yang gabungan ya, sehingga Gx itu adalah sigma dalam Y karena X ya, Fxy, Hy itu sigma dalam X. Kebalikannya, kalau continue juga sama, karena kan Gx kita integralkan terhadap Y, kalau Hy kita integralkan terhadap X. Nanti kita lihat contohnya biar lebih mudah ya. The term marginal refers to the total of rows and column in a table of Fx, Y. Ya, marginal itu hanya satu aja, tapi keadaannya itu gabungan. Kita lihat dari contoh.
Given from example 1 tadi yang ngambil ballpoint itu, the joint probabilities fx, y for x itu 012, y-nya 012 adalah tabel ini ya. Tadi sudah kita bahas. Nah, show that the column totals give the marginal distribution of x alone, berarti x sendiri aja, atau gx, kita buatnya ya, variabel acaknya x, kita buat nanti fungsi marginalnya, distribusi marginalnya adalah gx sigma y fx, y, and the row totals give the marginal distribution of y alone. Jadi row total, kan row total tetap fungsinya tetap jumlahnya 1, kolom total tetap jumlahnya 1 juga. Nah, si row totals give the marginal distribution of y, hy berarti ya sigma x. Ini tadi ini x, ini y. Nah, sekarang kita lihat. Nah, maka compute yang gx dulu. Gx ini kan sigma y fx, y. Gx sigma y berarti y, kita lihat y-nya 012 ya. Berarti nah, G saat 0 misalnya, G0 berarti berapa? G0 itu F00, F01, berarti kan G-nya 0, G-nya 0, sorry, X-nya 0, Y-nya yang berjalan ya. Kan karena sigma Y, jadi X-nya 0, Y-nya yang berjalan, 01, F00, F01, F02, yang mana? F00 berarti 3/28 ya. F01 itu 3/14, 1/28. Nah, dapatlah hasilnya nanti 5/14. Kemudian G1, Y-nya yang berjalan. Kemudian G2 juga, dapatlah hasilnya nanti kalau ditotalkan G0, G1, G2 ditotalkan sama dengan 1. Kemudian, nah kalau yang Y-nya marginal of Y, ya sama juga, berarti Y yang tetap, X yang berjalan ya. Berarti F00, F10, F20. Juga H1 berarti F01, F11, F21, Y-nya yang selalu tetap. Ini kalau kita jumlahkan nanti juga hasilnya sama dengan 1. Sehingga kita dapatlah tetap benar. Kalau yang fungsi marginal X itu tetap totalnya sama dengan 1, fungsi marginal Y juga tetap totalnya sama dengan 1. Nah, ini marginalnya ini tadi H0 itu 15/28, H1 3/7, H2 1/28. Ini marginalnya ya. Nah, kemudian udah ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang continue sama contoh yang kedua tadi, kita sudah punya distribusi peluang gabungannya. Nah, maka kita diminta untuk menemukan distribusi marginal Gx of x alone dan Hy of y alone and verify that they are valid PDFs. Jadi dibuktikan, verifikasi benar nggak? Nah, kalau by the definition of marginal distribution continuous case, yaitu Gx berarti integral dari y, integral minta hingga fxy dy. Berarti integralnya berapa? X-nya tadi batasnya 0,1, ini langsung aja ya, 0,1. Fxy-nya disubstitusikan, jadi dapatlah 2/5, 2x tambah 3y dy. Kemudian integrate with respect to y terhadap y, berarti dapatlah nanti hasilnya sama dengan 4x plus 3/5. Ini prosesnya, silahkan dilihat ya. Dapatlah hasilnya ternyata fungsi marginal Gx itu sama dengan 4x plus 3/5 dengan batasnya adalah 0 sampai 1. Dan Gx sama dengan 0 untuk selain itu. Kemudian kalau yang Y berarti Hy integralkan terhadap X. Batasnya juga sama 0,1. Nah, dapatlah hasilnya nanti 2 dikali 1 plus 3Y dibagi 5. Dengan batasnya 0 sampai 1, kemudian akan bernilai 0 untuk yang lainnya. Nah, validity checks berarti kita harus cek benar nggak setiap marginal itu totalnya adalah 1 kalau diintegralkan. Ya diintegralkan saja, integral minta hingga Gx dx. Gx-nya tadi kan kita sudah dapat, Gx-nya adalah 4x plus 3/5. Berarti disubstitusikan. Kemudian sama dengan nanti totalnya sama dengan 1.
Kalau yang HY tadi kan yang baru kita dapat 2 dikali 1 plus 3Y per 5. Dapatlah integralnya sama dengan 1. Konsistensi with the joint PDF, kita integralkan GX dx itu ke integral 2 kali lipat. 2 kali lipat 2 gitu ya. Lipat 2 dari 0 sampai 1 fxy dy dx, itu juga totalnya nanti sama dengan 1. Which match the normalization shown in example 2a. Contoh 2 yang tadi. Seperti itu ya. Nah, ringkasannya ini sebenarnya masih banyak tentang distribusi peluang gabungan. Nanti kita bahas di video berikutnya tentang spekulasinya, kovariansi, gitu, dan lain sebagainya ya. Nah, summary-nya adalah joint distribution describe probabilities of 2 or more random variables occurring simultaneously. Jadi mendeskripsikan peluang dari 2 atau lebih random variables occurring simultaneously. Jadi kalau yang kita pelajari untuk di kelas ini adalah yang 2 aja, yang 2 aja. Bukan yang 3, 4 ya, masih yang 2 aja. Nanti mungkin di tahap berikutnya ya. Kemudian kalau yang discrete itu use summation sigma, continuous use double integrals. Ya, jadi kalau di discrete use summation pakai S, berarti double sigmanya. Kalau continuous use double integrals. Kemudian marginal distribution summarize each variable individually. Jadi kalau marginal itu kita udah punya keadaannya itu memang gabungan ada lebih dari 1, tapi kita mau cari yang 1 gitu. Beda cerita kalau yang sebelumnya kita pelajari ya memang keadaannya memang 1 variabel acak aja tunggal. Diminta untuk mencari peluang dari 1 variabel acak itu. Nah, kalau ini keadaannya itu gabungan ada 2, tapi diminta untuk mencari yang tunggal. Nah, itulah yang kalau yang marginal. Oke ya, semoga apa yang saya berikan bisa dipahami. Ini juga hanya ringkasan materi. Silahkan selebihnya bisa baca di buku Walpole, bisa juga dibaca buku Bu Yundari dan Bu Asri ya, untuk lebih jelas karena banyak latihan soal sebenarnya di situ. Oke, kalau begitu saya tutup untuk perkuliahan ini. Terima kasih.